Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada Maulidia dengan NIM 859939692, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum IPA di SD pada modul 7 tentang optik dengan judul praktikum yaitu pemantulan cahaya, ya, dengan tujuannya yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat menentukan fokus cermin cekung, yang kelima menentukan fokus cermin cembung. Ya, untuk alat dan bahan yang akan kita perlukan yaitu ada cermin datar, lalu ada cermin cembung, ada cermin cekung, lalu ada busur derajat, ada kertas putih, setelah itu ada lilin, lalu ada layar, ya, tabir kertas, ya, sudah. Celah cahaya. Selanjutnya adalah prosedur percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama-tama kita akan susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti pada video. Setelah itu kita akan menyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya bekas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah, ya, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Setelah itu, ukurlah besar sudut datang dan besar sudut pantul tersebut. Ya. Ya. Setelah itu, letakkan sebuah benda. Jadi kita geser dulu ininya. Ya, kita akan meletakkan sebuah benda, yaitu dalam hal ini adalah lilin di depan cermin. Ya, setelah itu amati bayangannya. Geser-geserkan lilin di depan cermin datar seperti ini. Ya. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ya, berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar yaitu maya, tegak, dan sama besar. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, dan arah bayangan sama dengan arah benda. Kedua yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ya, di sini yang pertama susun alat-alat. Ada layar, lalu ada lilin di tengah-tengah. Setelah itu ada cermin cembung, dan kita nyalakan lilin. Amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ya, lalu gambarkan jalannya berkas sinar cahaya pada langkah yang kedua tadi, sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Ya, lalu setelah itu catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, lalu dan diperkecil. Ukuran bayangan akan selalu lebih kecil dengan ukuran benda aslinya. Semakin jauh benda dengan cermin, ya, seperti ini, semakin jauh benda dengan cermin, maka akan semakin kecil juga hasil bayangan. Jika kita dekatkan, ya, kita jauhkan. Ketika kita jauhkan, ini ketika kita dekatkan. Percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama-tama kita susun alat-alat. Di sini ada celah cahaya atau layar. Setelah itu ada lilin, ada cermin cekung. Ya, setelah lilin dinyalakan, lalu amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ya, setelah itu kita akan menggambarkan jalannya berkas sinar pada langkah yang kedua tadi, sehingga tampak sudut yang datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. Setelah itu kita akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Ya, berdasarkan hasil percobaan, sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung yaitu bayangan bersifat nyata, terbalik, ya, dan ukurannya tergantung dari posisi benda. Jika kita dekatkan, maka akan
terlihat lebih jelas, kita jauhkan benda, maka pantulan cahayanya pun akan semakin mengecil atau semakin jauh ya. Setelah itu, atur jarak benda atau layar, ya benda, layar, agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Ya, terus ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Kita akan mengukur jarak benda, ya seperti ini. Terus jarak bayangannya, seperti ini. Ya, setelah itu jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ya, jika kita dekatkan akan terlihat. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah sifat-sifat cahaya pada cermin itu dapat dipantulkan. Lalu yang kedua, sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang pertama, cermin datar sama besar dengan benda asli, jarak benda sama berbeda dengan jarak bayangan. Ya, posisi bayangan tertukar secara horizontal, maya atau semu dan tegak sejajar. Yang kedua ada cermin cekung. Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan ada jika benda terletak antara titik pusat dengan titik fokus, maka maya tegak diperbesar. Yang ketiga ada cermin cembung. Sifat-sifatnya yaitu maya atau semu tegak sejajar dan diperkecil.